Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Segenap hadirin, Ketua Takmir Masjid Bapak Yudi, juga di sini beberapa yang sangat saya mengenali, Bapak Al-Mukharam, Bapak Marwoto, Ustadz Muji selaku yang disepuhkan di sini, juga Bapak Masdi selaku sekretaris, ya. Dan hadirin semua jamaah pengajian ranting Muhammadiyah Kilensari, Desa Kilensari Pesisir, Kilensari dan Pesisir. Alhamdulillah. Pesisir itu laut ya Pak? Laut ya. Pesisir pantai. Alhamdulillah, segenap ungkapan syukur kita optimalkan, tidak sebatas melalui zikrul lisan, tetapi juga zikrul qalb, mengingat di dalam hati, dan zikrul fil jawari, di dalam segenap amaliyah anggota badan kita. Jadi kita bersyukur totalitas, tidak ada yang tersisa. Potensi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, baik yang secara kasat mata bisa kita deteksi, kita lihat sebagai kenyamanan, maupun sesuatu yang secara zahirnya kurang menyenangkan, secara zahir, secara umum. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak ada satupun yang Allah jadikan itu, yang tidak Allah munculkan itu kesia-siaan. Kalau sia-sia saja tidak, apalagi mudarat gitu bagi setiap orang yang beriman. Maka hakikatnya kesusahan atau musibah sekalipun itu merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu hal pun yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan itu tidak bermanfaat. Ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ini konsep dasar untuk memompa energi kita supaya kita tidak pernah lepas dari rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya, selain kita mentaati Allah untuk bersyukur, untuk menunaikan kewajiban bersyukur, kita di saat yang sama nyadong itu bahasa mana ya? Nyadong itu mengharap dengan sangat karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersyukur sudah melaksanakan dua aktivitas, penyembahan kepada Allah dan pengharapan. Sebagaimana yang kita sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan bersyukur kita menunaikan kewajiban kita menyembah Allah, yakni mentaati Allah untuk bersyukur, karena syukur itu merupakan perintah dari Allah.
Di saat yang sama kita juga berharap, berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala agar janji-janji Allah disegerakan, janji karunia Allah disegerakan turun kepada kita. La in syakartum la azidannakum, itu janji Allah. Dan kita menghindarkan diri dari azab. Wa in kafartum inna adzabila syadid. Bapak-bapak hadirin para jamaah pengajian ranting Muhammadiyah Desa Kilensari dan Pesisir Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini berada di pekan pertama bulan Safar, setelah kita lalui yang namanya bulan Muharram, tahun baru Islam. Nah, kita mengilmui segala sesuatu dalam rangka kita menghindarkan diri dari ketergelinciran. Di dalam keyakinan jahiliyah, Arab jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus dan diberi pensyariatan yang benar, di kalangan kafir, orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, orang-orang Mekah, itu diyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan bala, bulan musibah, bulan sial. Saya tidak membahas yang di Situbondo ya, ini kita membahas tentang historisnya. Adapun nanti di Situbondo mirip-mirip ya, monggo. Saya tidak mengomentari itu, tidak dalam kapasitas mengomentari yang ada di tanah air. Tetapi kita sebagai warga tanah air juga perlu mengilmui itu supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan, dari persepsi-persepsi yang tidak benar yang menyelisihi pensyariatan Islam. Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam meyakini betul Pak, bulan Safar itu bulan sial. Sehingga karena bulan sial diyakini mereka tidak membangun rumah di bulan itu, mereka tidak melangsungkan pernikahan di bulan itu, mereka tidak membuka bisnis baru di bulan itu karena diyakini sial. Saya jadi ingat di seni orang-orang tua kita di kampung itu, nah kalau hari Rabu jangan bepergian ke arah timur. Seperti itu. Nah, ini mirip-mirip Pak, mirip-mirip mempercayai sial. Nah, jadi ini tatoyur itu maksudnya adalah mempercayai sesuatu menyebabkan kesialan. Kakak, ayo kakak. Mempercayai kesialan, kejatuhan cecak, itu harus mandi besar. Kalau nggak mandi besar, itu nanti akan dapat sial. Ini tatoyur. Ini bagian dari khurafat, bagian dari kesyirikan. Ini kita hindari. Nah, bulan Safar memang dari sononya itu diyakini Bapak-Bapak sekalian sebagai bulan sial. Implementasinya kemudian di berbagai negara, di berbagai negeri, di berbagai kebudayaan itu macam-macam. Dalam menangkal kesialan, ada yang bikin ini, bikin itu, acara ini, acara itu. Bahkan yang bernuansa Islam sekalipun kemudian membuat ritual-ritual dalam rangka untuk menolak kesialan itu gitu. Nah, ini na'udzubillah, kita jangan sampai. Nah, kita akan selami sedikit. Tadi siang di Masjid At-Taqwa itu di Beringin Anom kita sampaikan secara global tentang bulan Safar ini. Bulan Safar ini adalah bulan kedua. Bapak-bapak insya Allah sudah hafal ya untuk bulan 12 bulan tahun Hijriah itu ya. Bulan pertama apa? Muharram. Bulan kedua Safar. Bulan ketiga apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, dan Jumatil Ula atau Awal atau Jumat, dengan kemudian Jumatil Akhir atau Jumatil Tsani, kemudian Rajab, kemudian sebelum Ramadan itu ada Sa'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini urut-urutan. Saya mulai membiasakan sekalian, bapak-bapak sekalian, untuk menulis segala sesuatu, menandainya itu dengan hijriyah.
Jadi kadang-kadang saya itu lupa ini tanggal umumnya berapa, kadang-kadang lupa saya. Kalau hari ini insya Allah tanggal 7 Safar. Nah sekarang sudah malam ini sudah masuk 8 Safar. Safar sendiri itu memiliki beberapa pemaknaan atau arti, Pak. Secara lughawiyahnya, secara pemaknaan katanya itu adalah kosong, yang sering, yang banyak di sitir itu adalah pemaknaan yang kosong. Tetapi sebenarnya ada pemaknaan juga sepi, juga pemaknaan arti sunyi, juga wabah atau penyakit. Ada juga yang dimaknai dengan warna kuning. Nah ini semua merujuk pada bahwa di bulan Safar itu kebiasaan masyarakat atau di daerah Arab sana memang seperti itu, kosong. Dimana kebiasaan orang-orang Arab itu kalau sudah bulan Safar ini sudah melakukan bepergian, Pak. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah-rumah. Meninggalkan untuk apa? Untuk berperang, untuk berdagang, untuk macam-macam. Ya, diyakini bulan Safar ini untuk melakukan suatu aktivitas yang keluar rumah, sehingga rumah-rumah mereka, kota yang mereka tinggali, yang mereka tinggalkan itu menjadi sepi, menjadi kosong. Juga dimaknai kosong karena di antara aktivitas orang-orang Mekah jahiliyah itu kalau bulan Safar itu pergi apa istilahnya itu, Pak, ya, pergi merampok atau apa ya, mencegat kafilah-kafilah dagang dari luar daerah itu untuk dirampas, untuk melakukan peperangan-peperangan kecil dalam rangka memperoleh ghanimah atau hasil harta rampasan perang. Nah karena terjadi itu secara masif, maka kafilah-kafilah yang lewat itu habis yang mereka bawa, kosonglah mereka bulan Safar. Terus makna kekuningan atau makna kuning, warna kuning, bulan Safar ini identik dengan musim kemarau. Di Arab sana musim kemarau, sehingga dedaunan-dedaunan yang ada ini cenderung mayoritas berwarna kuning begitu. Nah ini kita melatar belakangi pembahasan tentang Safar ini, tentang arti lughahnya, makna katanya seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang terjadi justru tidak demikian. Bahwasanya diyakini oleh kaum Arab jahiliyah bahwa Safar itu identik dengan penyakit, identik dengan balak musibah, sehingga dihindarilah perkara-perkara yang penting oleh mereka. Nah ini seolah Islam datang, Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, seolah ingin menganulir itu semua. Sejak awal kenabian, bahkan sejak sebelum kenabian beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau melakukan, tentu tidak atas inisiatif sendiri, Bapak sekalian, Bapak sekalian. Rasul itu selalu mendapat bimbingan meskipun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Di antaranya menikahi Sayyidah Khadijah itu di bulan Safar. Di bulan Safar mulailah beliau ini atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal, sesuatu yang kontra terhadap budaya-budaya jahiliyah. Budaya-budaya jahiliyah tentunya budaya yang menyelisihi tentang akidah. Di sini seolah Islam ingin membuka satu khasanah pemikiran, paradigma, mendobrak satu budaya jahiliyah sebelum adanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lurus di zaman jahiliyah ini sudah melakukan hal-hal atas bimbingan Allah, melakukan hal-hal yang kontra jahiliyah, kontra kebodohan. Di antaranya tidak minum khamar, tidak berzina, dan seterusnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sejak sebelum memeluk Islam sekalipun juga terbimbing, Pak, jiwanya, tidak meminum khamar dan seterusnya. Nah termasuk yang peristiwa yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin mendobrak budaya jahiliyah, di mana
orang-orang Arab jahiliyah itu menghindari bulan Safar ini untuk melakukan pernikahan diantaranya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Khadijah itu di bulan Safar. Kemudian dalam perkembangannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga menikahi Sayyidah Fatimah itu juga di bulan Safar, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk jawaban dari mitos atau dari keyakinan yang tidak benar. Sekarang pertanyaannya, kalau mitos kesialan Safar itu sudah dijawab oleh Islam, bahkan sejak Nabi SAW diutus secara resmi menjadi Nabi dan Rasul, pertanyaannya, akankah kita hari ini yang sudah mengenyam tentang Islam yang sudah disempurnakan 1400 tahun yang lalu, masihkah kita menganut hal-hal yang sudah dianulir jauh-jauh hari oleh Islam? Pertanyaannya itu, Pak. Apa saja? Ya monggo dicari sendiri apa yang ada di sekitar kita, penyimpangan-penyimpangan tentang keyakinan bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial. Tuh. Jadi Nabi kita menikah, Sayyidina Ali juga, bahkan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga hijrah pelaksanaan hijrahnya itu di bulan Safar. Loh Ustaz, kan Muharram, sehingga ditandai Muharram itu sebagai bulan pertama Hijriah, tahun Hijriah. Iya, Muharram itu adalah datangnya perintah hijrah dan persiapan, prepare-nya di bulan Muharram. Kemudian dimulailah pergerakan hijrah itu di bulan Safar. Dan Nabi SAW hijrahnya di akhir-akhir bulan Safar. Di akhir-akhir bulan Safar. Dan sampai di sana justru dua bulan kemudian, yakni sebulan kemudian, ya, di bulan Rajab. Jadi memang prosesnya memang berproses, tidak turun perintah hijrah Muharram semuanya makgruduk Muharram, tidak. Jadi semua butuh strategi, butuh penataan, dan ketika penyusunan kalender atau penyusunan tahun Islam, waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan ini menyusun, termasuk Sayyidina Ali, bahwa ditetapkanlah Muharram itu sebagai bulan pertama dalam tahun Islam, ditandai dengan memulai atau turunnya perintah hijrah dan persiapan hijrah itu di bulan Muharram. Ini sampai hari ini. Bahwa nama-nama itu sudah ada sebelumnya, sudah ada. Safar sudah ada sebelum Islam datang, termasuk Haram, termasuk. Jadi orang Arab itu kalau menamakan suatu bulan yang 12 itu sering disandarkan pada peristiwa di mana pada bulan itu terjadi. Misalkan tadi Safar pada kosong, maka dinamakan bulan Safar, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, perang yang pertama yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, ya, itu adalah juga di bulan Safar, ya, di perang Abwa atau perang Waddan itu di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah itu tidak selang lama dengan perang Badar, tapi perang Badar itu perang yang kedua. Ya, perang yang pertama dilakukan oleh Nabi setelah hijrah itu adalah perang Abwa ini, perang Abwa. Ya, motifnya sama, kurang lebih sama. Ya, jadi mencegat kafilah-kafilah dagang dari kafir Quraisy, dari musyrikin Quraisy yang membawa harta benda kaum muslimin yang ditinggalkan, kemudian hendak dicegat, hendak dirampas kembali, begitu. Jadi bukan merampok, Pak, lain konteks kalau merampok. Nah, kemudian terjadilah perang Abwa itu yang dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum Quraisy mempersiapkan untuk berikutnya kafilah dagang itu selalu dikawal oleh telik sandi atau oleh intelijen militer, termasuk ketika ada rencana penyegatan di Badar.
Abwa itu, Waddan itu juga di daerah di sekitar Madinah, antara Madinah dengan Mekah, termasuk daerah Badar itu juga di luar kota Madinah. Itu bocorlah atas laporan intelijen yang mengawal pasukan kafilah dagang dari Mekah itu, kemudian dilaporkan ke Abu Sufyan ke Mekah, kemudian disusunlah prajurit atau pasukan begitu yang berjumlah sekitar 1011 atau 1013 orang. Sementara kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah dan Rasul ikut di dalamnya, di dalam perang Badar itu hanyalah 300 sekian, sehingga sangat tidak imbang. Dan ceritanya sudah masyhur, kita semuanya sudah tahu cerita perang Badar. Itu perang Abwa atau perang Waddan itu terjadi di bulan Safar ini. Dan masih banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Safar ini dalam rangka menyangkal bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial atau bulan tidak bagus dan sebagainya. Maka bapak-bapak jamaah pengajian ranting Muhammadiyah Gilensari dan pesisir, kalau punya hajat, punya jalan saja Safar itu. Semua hari itu baik, semua hari itu baik. Hari baik adalah yang di dalam Islam yang sering saya sampaikan di mana-mana. Hari di mana apabila di hari itu dilakukan kebaikan itu hari baik, Pak. Memang hari mulia itu Jumat, ya, secara khusus Sayyidul Ayyam, itu mulia-mulianya hari. Tetapi bahwa semua hari itu adalah hari baik, tidak ada hari naas, itu tidak ada. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membekali kita dengan doa. Ini menunjukkan, menguatkan bahwa doa ini menguatkan pada kita, merupakan bukti bahwa semua hari itu baik. Dimana setiap pagi setiap pagi dan petang, bahkan di dalam zikir pagi petang itu, Rabbi inni as'aluka khairam ma fi hadzal yaum, kalau pagi, wa khairam ma ba'daha, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Kalau sore, Rabbi inni as'aluka khairam ma fi hadzihil lail, gitu kan, lail malam, wa min syarri ma ba'daha, wa a'udzubika wa a'udzu billahi min syarri ma fi hadhil lail wa syarri ma ba'daha. Siang dan malam itu semua ada peluang kebaikan. Maka dimintakan kita, diajari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Rabb, sungguhnya aku memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikan di ini hari dan setelah hari ini, hari ini dan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan di hari ini dan di hari setelah ini. Itu kalau yang pagi, Pak, itu dibaca setiap pagi. Kalau yang malam, fi hadhil lail, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan di malam ini dan kebaikan setelah malam ini. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan di malam ini dan setelah malam ini. Ini menunjukkan bukti bahwa setiap hari itu adalah hari kebaikan. Tidak ada penghalang bagi kita untuk beramal soleh setiap hari, untuk berbuat baik. Di setiap hari apabila kita berbuat baik, maka hari itu adalah hari baik, gitu. Sebaliknya kalau di hari itu kita berbuat keburukan, maka hari itu ya hari buruk, gitu. Hari buruk. Maka ini Islam datang membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang menyusahkan kita. Kita sudah punya hajat, punya acara, punya schedule. Di hari Kamis misalkan harus ke Surabaya. Ada ketentuan, tidak tahu dari mana. Kalau hari Kamis tidak boleh berjalan ke arah barat laut, nggak boleh. Nggak jadi ke Surabaya, Pak, ditunda, Pak. Nah, ini susah. Islam datang membebaskan kita dari belenggu-belenggu kebodohan semacam itu. Nih, Bapak sekalian. Nah, kemudian yang kita maknai bahwasanya Safar itu tadi kosong, ya, kosong. Sesungguhnya yang harus kita hindari adalah kekosongan jiwa kita dari berlaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah sebagai
hamba tugasnya hanya satu saja sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini tidak ada batasan waktu, beribadah di siang hari, di malam hari, berarti berlaku Pak. Sejak lahir ceprot sampai meninggal nanti, kita diwajibkan beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks hari yang tadi, dalam konteks hari-hari, 24 jam kita ini dilarang atau diperintahkan atau diinginkan oleh Allah semua berisi ibadah. Bermasih 24 jam soro abajeng malolo ya ndak. Ibadah itu tidak hanya sholat saja. Bagaimana supaya 24 jam kita itu utuh berisi ibadah semua? Ya kita niatkan, ya kita niatkan sejak bangun tidur sampai tidur kembali, ini kita niatkan semuanya adalah amaliyah ibadah. Maka doa pagi, khusus yang pagi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu setiap pagi, Pak. Artinya kita setiap pagi dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh al-Islam ini untuk akad kepada Allah, untuk akad agar dalam sehari ini nanti sampai tidur lagi gitu. Itu aktivitasnya adalah thalabul ilm. Kita memohon kepada Allah untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan bermaisha itu konotasinya hanya ekonomi ya, tetapi beramal soleh yang kemudian mendatangkan rizki yang thayyib. Rizki apakah berupa harta benda, apakah berupa kesehatan, apakah berupa kesempatan, ataukah berupa tersambungnya persaudaraan, nambah saudara, nambah teman, itu rizki semua. Warizqan thayyiban, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, semua yang dilakukan dalam sehari ini nanti adalah merupakan amal soleh yang Allah terima. Ini akad kita setiap pagi, sehingga 24 jam kita itu bernilai ibadah, tidak akan pernah kosong dari nilai ibadah, tidak akan pernah kosong. Maka safar, kita membahas tentang safar, di mana itu maknanya kosong, maka nasihatnya kita berupaya agar kita tidak pernah kosong dari perilaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita tidak kosong di dalam memperoleh sesuatu yang kita usahakan. Kita beribadah tentunya kita menginginkan reward dari Allah, menginginkan apa Pak Warwoto? Kalau reward itu apa ya? Memperoleh pahala, memperoleh input dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa pahala, berupa rahmat, berupa maghfirah dan seterusnya. Agar ibadah yang sudah kita upayakan tadi itu, baik ibadah yang mahdhah, baik ibadah yang ritual sifatnya, maupun ibadah yang ghairu mahdhah, bermasyarakat, membangun jalan, ibadah yang tidak langsung bersentuhan dengan ritual. Ketika sudah kita niatkan itu untuk menjadi amaliyah keseharian kita, sehingga 24 jam kita menjadi bernilai ibadah, maka jangan sampai sesuatu yang telah kita upayakan itu memperoleh kesia-siaan atau memperoleh sesuatu yang kosong belaka, rogi, Pak. Sudah abejeng terus tapi ternyata tidak mendapat apa-apa. Sudah sedekah, sudah berbuat baik, ternyata di sisi Allah tidak mendapat apa-apa, kosong. Jangan sampai. Maka momentum safar kita mengupayakan agar amaliyah kita itu jangan sampai bernilai kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas berapa caranya sekarang amal soleh itu agar diterima sebagai amal soleh dan tidak menghasilkan kekosongan, caranya dua saja sebenarnya, yakni dengan niat ikhlas dan dengan mutaba'ah. Niat ikhlas itu artinya segala sesuatu kita sandarkan pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW memberikan satu statement penting pada kita, untuk kita semua. Kullu amrin, setiap urusan yang penting,
dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting yang apabila tidak disandarkan, tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, Pak. Terputus, kita rugi. Kita sudah bermodal paving untuk bangun jalan untuk masyarakat, karena kita ingin khairunas anfa'uhum linnas. Biasanya ini orang-orang politisi kan, calon-calon kepala desa, calon kepala daerah, calon anggota legislatif. Lalu kalau calon KPU enggak, Pak ya? Enggak pakai gitu-gitu, Pak ya? Kalau enggak, biasanya gitu, Pak. Sudah modal paving, sudah modal apa ke masyarakat, tetapi ternyata tidak bismillahirrahmanirrahim, tidak niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa abtar, dia terputus di sisi Allah, tidak mendapat sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh yang sampai kepada Allah dan mendapatkan pahala faedah kembali kepada kita itu adalah yang bismillahirrahmanirrahim, yang kita lakukan, kita sandarkan hanya demi dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mau mengharapkan balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mengharapkan imbalan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dalam konteks amaliyah yang terutama ritual sekarang, ibadah, maka harus mutaba'ah, harus memakai pakem perintah anjuran dari pensyariatan kita. Man amilan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Ini bahaya lagi. Barang siapa yang melakukan amalan, apakah sholat, apakah puasa, apakah zikir, apakah sholawatan, apakah apapun, ya, laisa lahu amruna, yang tidak ada perintah dari kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, dia tertolak, Pak. Tertolak. Udah kita selenggarakan acara ritual yang besar di alun-alun kota misalkan, dengan biaya belasan bahkan puluhan juta rupiah, mendatangkan orang yang hebat, syekh siapa yang hebat gitu. Tetapi ternyata amaliyah yang dimaksud itu tidak ada perintah, tidak ada anjuran, tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai di situ tertolak di sisi Allah dan tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan itu yang berupa pahala. Bisa-bisa malahan mendapatkan dosa karena mengada-ada sesuatu yang tidak disyariatkan dalam hal ibadah. Bisa-bisa malah itu malah bahaya. Ini kekosongan yang harus kita hindari, sehingga kita ikhlas karena Allah dengan bismillah tadi, dan dengan mutaba'ah, dengan mengikuti pensyariatan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak sekalian. Dan pada intinya bulan Safar mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berpegang teguh pada ajaran pensyariatan yang sahih, dan kita tidak ikut-ikutan terhadap mitos-mitos, tahayul, khurafat, yang itu semua merupakan unsur dari kesyirikan, di mana kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, yang apabila belum bertaubat sampai meninggal nanti tidak akan pernah keluar dari neraka, karena tidak ada ampunan bagi orang yang mati membawa kesyirikan. Kalau dosa-dosa lain insya Allah, Pak, dosa meninggalkan apa pokoknya selain dosa syirik, kalau masih dibawa mati, Pak, itu masih ada peluang, apakah dengan cara dicuci di neraka jutaan tahun misalnya, sehingga nanti bersih kemudian dinaikkan ke surga. Tetapi kalau dosa itu berupa kesyirikan, dia tidak bisa mendapatkan penganuliran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di surga itu ada kelompok masyarakat surga yang namanya Jahanamiyun. Masyarakat surga, ahli surga Jahanamiyun, mantan-mantan alumni neraka jahanam. Itu orang-orang muslim, mukmin yang masih punya dosa yang belum bisa dianulir saat mizan, saat pertimbangan amal, masih harus dicuci dulu ke neraka.
Nah, itu Jahannamiyun. Mudah-mudahan yang hadir di sini ini sebagai pengantar saja untuk kita ngobrol saja malam hari ini untuk membahas tentang bulan Syafar ini, karena kita sedang berada aktual di dalam bulan Syafar. Dan tidak lupa, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan di hari-hari ini Allah curahkan kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Yang kita lakukan hanyalah bisa mengirimkan pengharapan kebaikan-kebaikan atas mereka semua, karena regulasi di negeri kita tidak memungkinkan kita untuk berangkat berperang, Pak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengirim logistik juga sangat-sangat terbatas akses kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau ada kemungkaran itu, ada pembantaian di Gaza oleh kaum Yahudi untuk kaum Muslim, itu satu kedoliman yang luar biasa. Nah, kita nggak punya tangan, nggak punya kekuasaan untuk bisa melakukan sesuatu. Maka kita bersuara. Ya, kita siapa bersuara? Kita mau neriakin siapa? Nggak bisa. Maka kita harus tetap merespon kedoliman itu dengan hati, yakni dengan mengutuk, dan dengan mengutuk kedoliman itu dan dengan mendoakan yang didolimi supaya Allah segera menurunkan kebaikan atas mereka semua. Dan itu selemah-lemah iman yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya sekarang, kalau mendoakan saja tidak, kalau mengkontra atau menolak kedoliman saja tidak, Pak. Sedangkan kalau kita mampunya hanya menolak kedoliman itu dengan hati dan dengan doa-doa kebaikan terhadap dolim, itu saja sudah selemah-lemah iman. Bagaimana kalau hati kita tidak ada penolakan terhadap kedoliman itu dan tidak melakukan kebaikan-kebaikan? Berarti sudah apa, Pak? Sudah tidak beriman kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan kita sensitif dalam hal ini, dalam rangka kita menitipkan nasib kita di hadapan Allah supaya tidak dianggap oleh Allah sebagai hamba-hamba yang tidak beriman karena tidak melakukan apapun juga terhadap kedoliman yang terjadi. Kita lakukan yang terendah, minimal kita menolak kedoliman itu dan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, meskipun hanya sebatas mendoakan kebaikan buat saudara-saudara muslim kita yang terzalimi sangat-sangat parah di sana. Amin Allahumma amin. Sampai di sini sebagai pengantar saja ini untuk diperbincangkan. Nggak asik kayaknya kalau nggak sambil percaturan di sini. Soalnya temanya apa? Ngaji dan ngopi bareng. Monggo silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, jadi dari masyarakat itu kita berhasil mengenal adanya hari kosong, minggu hari kosong, Senin hari puisi, kemudian hari yang lain juga hari yang mungkin menarik apa. Pertanyaannya, kira-kira ini sumbernya dari mana? Tidak tahu seperti itu. Sumber-sumber mitos tentang Safar, tentang bulan Safar gitu. Ya pasti ini sudah sejak zaman jahiliyah sudah ada, tetapi kemudian menyebar di seluruh penjuru. Dalam konteks Indonesia ini sebelum Islam datang juga masyarakatnya adalah terkelompok dalam masyarakat animisme dan dinamisme, yang mempercayai bahwa roh-roh itu punya roh-roh leluhur itu punya kekuatan, dan benda-benda batu-batu itu juga punya kekuatan, sehingga mereka mengupayakan keselamatan itu dari ruh-ruh dan dari benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan keselamatan atau menghindarkan musibah. Ini asal usulnya seperti itu. Nah, ini kalau pertanyaan dikembangkan, sekarang kan sudah zaman Islam, kok masih ada orang-orang Islam yang juga meyakini bahkan melakukan ini dan itu. Nah ini harusnya yang ditanya adalah yang melakukan, Ustaz. Ya, yang kita harus melakukan. Kenapa sudah Islam datang dengan sekian pencerahan yang sangat nyata, di mana sudah ada penjelasan, ya, sudah ada penjelasan yang sedemikian detail dan gamblang, kenapa masih melakukan? Itu yang ditanya harusnya yang melakukan ritual-ritual
yang apakah itu masih murni dari asal usul keyakinan animisme dan dinamisme ataupun sudah dikonversi ke kegiatan Islam misalkan dengan acara-acara yang seolah-olah seperti Islam, apakah itu. Nah, jadi maka kita ngaji itu adalah kita mencari sumber yang sahih. Bagaimana kita menyikapi bulan Safar ini, bagaimana sejarahnya, dan kita semacam berliterasi begitu, berliterasi dari maroji, dari memakai maroji atau acuan-acuan yang sahih. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal-hal yang sejak bahkan Islam belum resmi datang pun sudah dikonter oleh Islam sebenarnya, tentang kesialan di bulan Safar. Jadi itu ya Ustaz. Jadi memang asal usulnya dari keyakinan masyarakat kita yang animisme, dinamisme, kemudian Hinduisme dan seterusnya. Nah, adapun sekarang orang Islam masih melakukan, ya monggo ditanyakan sana sama orang yang melakukan. Rebo Wekasan, oh ini tren juga ini Pak, Rebo Wekasan. Ya saya nggak tahu sumbernya dari mana, tetapi merujuk dalam pensyariatan yang sahih itu tidak ada. Gitu. Rebo Wekasan itu pungkasan itu akhir Pak. Jadi dalam satu bulan Safar ini ada 4 Rabu, ada 4 pekan. Dan diyakini di Rabu terakhir itu ada sesuatu yang istimewa. Nggak tahu, saya nggak mempelajari itu, tapi katanya ada sesuatu dan sehingga menimbulkan atau melahirkan sebuah ritual yang sepertinya dikombinasi dengan ritual keislaman, sepertinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Islamisasi. Diislam-islamkan gitu, supaya ya familiar terhadap orang-orang yang belum Islam, sehingga mereka yang belum Islam bisa familiar, bisa condong ke Islam dan masuk Islam. Mungkin awal-awalnya seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Tapi setelah Islam itu sudah berkembang, ilmunya sudah bertambah, harusnya ya mengoreksi diri masing-masing harusnya. Bukan malah dilembagakan, bukan malah diformalkan untuk acara-acara yang tidak disyariatkan. Ada lagi Pak? Satu lagi? Nggih, satu lagi. Jelas ya? Ya. Pas? Masih sore. Mau kemana? Masih sore. Masih sore. Ya, yang punya rencana menikah, masnya yang sudah menikah belum? Belum? Sudah? Ah iya. Safar nggak apa-apa nikah. Silakan. Dalam? Apa itu? Oh iya. Ya intinya begini Bapak sekalian, di dalam Islam yang nama yang disebut-sebut tadi itu apakah 3 hari, 4 hari, 7 hari, 100 hari, 7 bulan, terus apa begitu, itu kan intinya kalau kita wawancara kepada mereka yang meyakini dan melakukan itu adalah untuk memperoleh keselamatan, betul ya, agar selamat. Termasuk jenang apa kemarin itu juga ya biar selamat. Nah, kalau kita merujuk pada konsep Islam itu di dalam memberikan keselamatan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rumusnya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Dalam rangka memperoleh keselamatan itu metodenya adalah dengan bersabar, menempuh jalur yang semestinya, yang syar'i, kemudian dan salat gitu. Jadi dalam Islam itu tidak ada Pak, di dalam rangka untuk memperoleh keselamatan itu terus yang bikin macam-macam itu tidak ada. Iya, tidak ada. Saya tidak usah nyebut satu persatu, terlalu banyak sudah. Saya kalau ditulis di kamus itu tidak cukup kamus itu. Dalam rangka memperoleh keselamatan, kalau mimpi tadi malam mimpi apa, siangnya paginya harus nembang pohon pisang yang ada di depan rumah. Macam-macam itu Pak. Dan itu semua bukan konsep Islam. Itu saja. Nah, maka saya ulangi, berarti Islam itu apa? Membebaskan kita dari belenggu yang menyusahkan itu Pak. Harus
wah karena melakukan ini atau karena terkena ini maka harus nyembelih ini dan itu, nanti darahnya diapakan, dibungkus, ditaruh di apa. Menyusahkan itu Pak. Karena nanti hewannya yang disembelih itu hewannya agak langka ini, maka pasrah saja sama ustadznya yang ngomong seperti itu. Sudah tahu beres berapa juta, nyaman dah itu. Seperti itu kan modusnya, kadang-kadang seperti itu Pak. Harus selamatan ini selamatan itu, yang syaratnya kadang-kadang sulit sekali didapat itu. Nah itu kemudian, ini macam-macam motifnya. Tapi yang kita perlu sampaikan, intisarinya adalah ketika kita memegang sesuatu yang memang dari Allah dan dari Rasulullah SAW, kita sudah tidak perlu kita sudah harus mengabaikan peraturan-peraturan yang di luar Allah dan Rasulnya. Artinya peraturan Allah dan Rasulnya itu membebaskan kita sekali lagi dari belenggu-belenggu yang menyusahkan tadi. Kalau harus berangkat pergi bepergian ke arah barat, pergi saja, bismillah. Makan apa, kecuali yang diharamkan, yang tidak diharamkan, bismillah. Itu sudah selesai. Gampang Pak, orang Islam itu gampang, nggak ribet amat. Mau mendirikan rumah gitu, dirikan rumah. Kalau di desa itu rumah itu kan ada kapnya itu Pak, itu yang intinya itu rumah itu. Kalau masih pasang dinding, pasang tiang itu belum. Tapi kalau sudah mau naikkan itulah, itu cari dino, cari hari yang baik gitu. Cari hari yang baik. Kemudian kayu yang tengah itu dibungkus sama apa, kain apa, dikasih apa begitu, nggak tahu, nggak paham saya itu. Kalau ditanya apa, yo biar selamat gitu. Artinya apa? Mereka mengupayakan keselamatan, yang sumber keselamatan itu yang buat aturan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka sholat Ustaz, iya sholat. Mereka juga haji Ustaz, haji, iya haji. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah itu Pak, mereka yang dijadikan berhala-berhala itu adalah patung-patung orang soleh di zamannya. Lata, Uzza, itu orang-orang soleh yang diyakini punya karomah besar, kemudian dibikin patungnya, ditaruh di sekitar Ka'bah. Kemudian dia bermunajat kepada Allah, munajatnya kepada Allah, tapi sambatannya kepada Lata, Uzza, karena diyakini Lata, Uzza itu bisa melancarkan saluran doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sekarang masih ada Pak seperti itu? Ada? Ada Pak, ada. Iya, yang diyakini sebagai orang soleh, cari makamnya di mana, berdoa kepada Allah. Kita nggak minta pada kuburannya Ustaz, jangan salah, kita nggak minta sama kuburannya, kita minta kepada Allah. Tapi di samping kuburannya orang soleh, sehingga akan memudahkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi di patung-patung sekitar Ka'bah, yang sehingga terjadi banyak ribuan bahkan patung-patung seperti itu. Ini pengulangan sejarah. Nah, ketika kita meyakini keselamatannya itu, keselamatan kita itu dari yang bersumber selain Allah, berarti kita selain patuh kepada Allah, selain kita juga sholat, kita haji, juga kita sedekah dan seterusnya, bikin masjid dan seterusnya, tapi kita masih patuh juga kepada pihak lain yang membuat aturan untuk memberi keselamatan. Inilah yang namanya mensyarikatkan Tuhan itu mensyarikatkan Tuhan. Itulah syirik namanya, pelakunya disebut musyrik. Naudzubillah. Ngeri Pak kalau mau seperti itu, ngeri. Karena ternyata hari-hari kita dikepung oleh keyakinan-keyakinan yang masih terjerumus, yang masih kepada arus kemusyrikan itu. Naudzubillah. Maka betul Ranting, Kilensari dan pesisir ini mengadakan kajian-kajian semacam ini tidak sok-sokan, tidak hanya sekedar yang penting ada kegiatan, tidak. Karena kalau kita hanya Jumatan, mengandalkan Jumatan di masjid setiap hari Jumat, kadang di masjid-masjid tertentu itu yang dibaca adalah bahasa Arabnya kadang-kadang. Sampai saya pikir itu mukadimah, kok tiba-tiba sudah salam selesai, loh apa isinya? Tidak ada seperti itu. Di desa-desa masih seperti itu Pak. Ada Pak gitu betul ya? Sehingga Jumatan tiap Jumat Pak, tetapi tidak ada input ilmu.
tidak ada penambahan pengetahuan. Nah, ini tragisnya. Maka mudah-mudahan upaya Ranting, Ilensari dan Pesisir ini adalah merupakan satu terobosan yang li'ila kalimatillah dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat, sehingga umat terbebaskan, Pak. Bahasa saya itu terbebaskan dari kungkungan-kungkungan yang memberatkan dan kungkungan-kungkungan yang membodohkan itu. Maka semakin datang ke kajian-kajian semacam ini, insya Allah jiwa kita semakin lapang, semakin fresh, Pak. Oh alas, ternyata Islam itu tidak rumit. Ternyata Islam itu ternyata Masya Allah mudah gitu loh. Tidak perlu biaya kia, tidak usah pakai biaya bikin ini bikin itu di hari-hari tertentu. Itu ya Bapak sekalian. Ada lagi mungkin sudah 2 atau belum tadi? Belum ya? Silakan kalau masih ada, kalau enggak kalau saya kembalikan ke pembawa acara. Kesyirikan menghapus pahala. Iya, kesyirikan itu ya otomatis. Jadi sudah mati dalam kondisi musyrik, amal lainnya sudah tidak dihitung, sudah tidak ada ampun. Maka di antara doa di dalam sujud-sujud kita itu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan 3 doa. Selain doa kita bertasbih pada Allah, selain kita meninggikan nama Allah, itu ada doa yang monggo kalau sholat gak usah kaburu, Pak. Mon abajam tak usah kaburu. Terutama di saat sujud mana saja, tidak ada persyariatan harus sujud terakhir. Baca 3 doa ini sebagai penutup saya. Kalaupun tidak dibaca 3-3-nya, satu bergantian. Yang pertama doanya atau dibola balik boleh, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Rabbana ya muqallibal qulub tsabit qulubi ala dinik. 3 itu, Pak. Kalau saya senang kalau misalkan saya jadi makmum, imamnya itu sujudnya agak lama, saya senang karena 3-3-nya bisa betul-betul kita munajatkan itu di semua sujud, di sujud pertama, kedua, ketiga, terakhir. Tidak harus dan tidak ada ketentuan di sujud terakhir, Pak. Jadi doa-doa itu tidak harus di sujud terakhir, di semua sujud. Bahkan sujud di luar sholat, misalkan kita sujud tilawah, kita misalkan ngaji wasjud wa qatarib, selesai kita tutup Qur'annya, kita bersujud Allahu Akbar, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Kemudian kita berdoa. Doa 3 itu kalau bisa 3-3-nya, kalau enggak ya 1 minimal. Karena itu doa kunci, Pak. Kunci keselamatan kita di akhirat kelak. Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Kalau sudah itu yang kita minta, maka kesyirikan itu juga akan Allah beri pertaubatan kita sebelum mati, Pak. Maka kita aman dari kendala utama dan pertama di akhirat. Aman dari kendala berupa kesyirikan. Allahumma rizukni, ya Allah rizkikanlah kepada hamba taubatan nasuha, taubat yang setaubat-taubatnya qoblal maut, sebelum mati. Yang pertama. Yang kedua, atau bola boleh Rabbana ya muqallibal qulub, wahai Rabb kami yang maha membolak-balikan hati, sabit qulubi ala dinik, kokohkanlah hati hamba ya Allah di dalam agamamu. Yang ketiga, atau dibolak-balik boleh, ini tidak harus berurutan dari mana. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, kepada engkau, akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Itu Bapak sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan masih diberi kesempatan di kesempatan yang lain. Karena kalau hanya khotbah Jumat itu hanya formal, Pak. Kita nggak bisa guyon, nggak bisa memperjelas semacam ini. Yang ada itu tatapan jamaah kok nggak selesai seperti itu, sehingga khotbah itu terbatas. Kalau khotbah Jumat itu terbatas gitu. Nah kalau ada kajian seperti ini kan enak, bisa apa yang diomongkan, bisa demikian gitu.
Sudah, masih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.